Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2022. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini ya. Jadi sebentar ya teman-teman. Sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 9 tongkat, terus Page of Pentacles, the kartu Strength, Page of Wands, Queen of Wands, 3 koin, Knight of Cups, 6 pedang, Knight of Wands, dan terakhir The Star. Terus tema untuk bintang Gemini untuk bulan Juni 2022 adalah kartu The Magician ya. Teman-teman, kalau bisa simak terus ya teman-teman videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk bulan Juni nanti ya. Sekarang kita lanjut tema. Jadi tema untuk bintang kalian, bintang Gemini, kartunya ini The Magician yang melambangkan energi kreativitas. Jadi ceritanya Gemini, beberapa dari kalian selama bulan Juni nanti mungkin lagi ingin berpikir dengan sangat kreatif ya. Jadi pikiranmu itu tiba-tiba lebih kreatif yang bisa kamu gunakan untuk melangkah maju, untuk memikirkan sebuah solusi yang lebih baik lagi ketika ingin memecahkan sebuah masalah misalnya ya. Jadi bagi kalian yang lagi kekurangan ide akhir-akhir ini, tenang saja. Aku lihat selama bulan Juni nanti memang pikiranmu itu tiba-tiba mampu lebih kreatif ya, kreatif dalam berpikir, kreatif dalam mencari sebuah solusi untuk memperbaiki keadaan misalnya ya. Misalnya mungkin ada yang lagi kreatif untuk mendekati seseorang, menggunakan cara-cara kreatif ketika menyelesaikan pekerjaan di kantor ya, menggunakan cara-cara yang kreatif untuk mencari uang dan lain sebagainya. Jadi intinya memang ada sebuah usaha kreatif yang akan kamu gunakan Gemini untuk mencapai target dan tujuanmu masing-masing selama bulan Juni nanti ya. Dan lihat di sampingnya di bawahnya ada kartu The High Priestess. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Jadi ceritanya memang selama bulan Juni kalian tuh lagi ingin menggunakan feeling dan intuisimu dengan sangat baik sekali. The High Priestess untuk apa? Ketika ingin mengejar tujuanmu masing-masing, dan memang ada sebuah cara kreatif yang akan kamu gunakan ya ketika ingin mengejar tujuan dan target tersebut ya selama bulan Juni ya. Terus di bawahnya ada kartu 8 tongkat dan 3 pedang. Gemini, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin baru saja melewati sebuah kekecewaan ya, rasa kekecewaan dengan kartu 3 pedang. Mungkin dikarenakan kalian itu lagi kecewa terhadap seseorang, kecewa mengenai kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal tertentu nih yang membuat hatimu itu merasa frustasi dan kecewa berat akhir-akhir ini. Dan lihat di sampingnya ada kartu 8 tongkat. Jadi artinya kalian itu telah berusaha untuk berkomunikasi dan berbicara dengan seseorang, mungkin dengan tujuan untuk menyampaikan rasa kekecewaan yang sedang kamu alami tersebut. 3 pedang bisa juga mungkin lagi ingin membahas kira-kira bagaimana jalan keluarnya, solusinya seperti apa untuk mengakhiri menyelesaikan kekecewaan tersebut. Ini sudah kalian lakukan Gemini akhir-akhir ini, berkomunikasi dengan orang lain. 8 tongkat ya. Jadi intinya dengan kartu The Magician sebagai tema utama, bisa dikatakan ya untuk bulan Juni nanti memang ada sebuah cara kreatif yang akan kalian pergunakan terlebih dahulu ketika ingin melangkah maju, ketika ingin mencapai tujuan dan targetmu masing-masing ya. Jadi sangat sarankan untuk lebih semangat dan tetap bersabar ya. Terus kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu 9 tongkat. Jadi ceritanya Gemini, di minggu pertama nanti beberapa dari kalian lagi ingin berjuang dan bertahan dengan sekuat tenaga ya. Jadi ada sebuah perjuangan besar yang ingin kamu lakukan untuk memperjuangkan apapun yang kamu inginkan ya. Jadi walaupun memang hatimu itu lagi capek banget, akan tetapi di sini kalian tuh mampu untuk selalu bertahan, berdiri, bertahan, dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk melewati krisis ataupun rintangan seperti apapun di minggu pertama nanti ya. Misalnya mungkin ada yang lagi berjuang memperjuangkan hubungan cinta dengan seseorang ya, memperjuangkan kondisi pekerjaan di kantor, kondisi keuangan, dan lain sebagainya. Jadi memang ada bentuk perjuangan besar yang akan kamu lakukan teman-teman di minggu pertama ya. Dan lihat sebagai tantangannya ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar. Jadi memang ceritanya selama bulan Juni nanti Gemini kalian itu diminta, ditantang untuk apa? Untuk selalu belajar ya. Jangan menyerah terlebih dahulu ketika ingin memperjuangkan apapun yang kamu
kamu inginkan. Di sini kan itu lebih disarankan untuk selalu mempelajari apapun yang kamu butuhkan untuk melangkah maju. Misalnya mungkin kalian itu diminta untuk lebih mempelajari ulang rencana yang sedang kamu pikirkan selama ini, mempelajari ulang keputusan yang ingin kamu ambil, bisa mengenai apa saja, ya. Jadi apapun itu, jangan terburu-buru. Kalian tuh diminta untuk mempelajari ulang semuanya terlebih dahulu sebelum hatimu tuh siap untuk melangkah maju selama bulan Juni, ya. Oke. Terus ada foundation, ada kartu strength yang melambangkan seseorang yang mentalnya sangat sabar dan kuat. Jadi ceritanya memang di masa lalu Gemini, beberapa dari kalian tuh lagi bersabar sekali ya hatimu tuh sangat bersabar sekali, sangat sabar ketika menghadapi seseorang, sabar ketika menghadapi masalah apapun, ya, sabar ketika ingin mencapai tujuan dan targetmu selangkah demi selangkah. Jadi semuanya kamu lakukan dengan menggunakan kesabaran penuh. Ini sudah kalian lakukan Gemini di masa lalu, ya. Oke. Terus ada kartu Page of Wands. Jadi ceritanya selama bulan Mei kemarin, beberapa dari kalian mungkin tiba-tiba dapat inspirasi baru, tiba-tiba tergerak hatinya, termotivasi untuk melangkah maju, untuk memperbaiki keadaan, ya. Bisa juga bagi kalian mungkin tiba-tiba ada semangat baru dalam dirimu untuk mencapai hal-hal yang terbaik. Jadi kalian tuh lagi punya semangat baru yang cukup tinggi untuk melakukan hal-hal yang terbaik selama bulan Mei kemarin, ya. Oke, sekarang kita lihat apa fokus utamamu selama bulan Juni. Di sini ada kartu Queen of Wands. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius, ya. Oke, kartu ini melambangkan orang yang termotivasi tinggi, punya semangat yang sangat tinggi, menggebu-gebu untuk mencapai ambisi tujuan masing-masing, ya. Jadi ceritanya memang selama bulan Juni bisa dikatakan kalian tuh lagi fokus pikirannya untuk apa? Untuk mewujudkan ambisi besar yang ada dalam dirimu masing-masing. Ya, soalnya kalian tuh lagi punya ambisi segudang untuk bulan Juni dengan kartu Queen of Wands. Ini fokus utamamu untuk mewujudkan ambisi besar tersebut, ya. Oke, dan ingat tema utamamu kartunya The Magician. Jadi artinya selama bulan Juni mungkin kalian itu lagi berpikir kreatif, menggunakan cara-cara yang lebih kreatif untuk mewujudkan ambisi besar tersebut, ya. Oke, terus di minggu kedua ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun. Jadi ceritanya teman-teman, selama minggu kedua kalian tuh lagi fokus untuk membangun nih, membangun sesuatu hal secara perlahan-lahan ke arah yang lebih stabil. Misalnya mungkin ada yang lagi membangun hubungan cinta dengan seseorang, membangun kedekatan dengan orang tersebut, ya, membangun karir, membangun keuangan dan lain-lain. Jadi kalian tuh lebih fokus untuk membangun kembali fondasi dalam kehidupanmu selangkah demi selangkah, ya. Oke, terus di minggu ketiga ada kartu Knight of Cups. Jadi ceritanya Gemini, di minggu ketiga nanti kalian tuh lagi fokus untuk mengejar tujuan, lagi mulai mengejar tujuan menggunakan isi hatimu sendiri. Jadi kalian tuh lagi mendengarkan feeling dan intuisimu dengan cukup baik sebelum ingin bergerak maju, sebelum ingin mengejar tujuan dan targetmu masing-masing. Ini akan kamu lakukan langsung di minggu ketiga, ya. Oke, terus di sini ada kartu 6 pedang. Jadi artinya Gemini, selama bulan Juni nanti orang lain akan menilaimu lagi ingin move on, lagi ingin menyelesaikan suatu masalah terlebih dahulu ketika ingin melangkah maju ke depan. Lihat gambarnya, ada seorang yang lagi berlayar ke arah yang lebih tenang. Jadi ceritanya memang orang lain akan menilaimu seperti itu. Jadi ingat, ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu, belum tentu benar demikian, ya. Jadi orang lain akan menilaimu itu lagi belajar untuk move on, untuk melangkah maju, mengejar tujuan dengan hati yang lebih tenang, ya. Oke, terus di sini juga ada kartu Knight of Wands. Jadi ceritanya ini harapan utamamu teman-teman. Jadi selama bulan Juni kalian tuh punya harapan besar untuk apa? Untuk lebih antusias, untuk lebih energik dan lebih semangat lagi ketika ingin mengejar tujuan dan targetmu masing-masing. Soalnya kenapa? Di sini tadi di fokus utamamu ada kartu ini Queen of Wands. Jadi kalian tuh lagi berusaha keras untuk mewujudkan sebuah ambisi besar dalam dirimu selama bulan Juni. Otomatis ini harapanmu, kalian tuh lagi punya harapan bahwa bisa menyelesaikan semua itu dengan penuh antusias, dengan energi yang lebih, dengan semangat yang lebih tinggi, ya. Knight of Wands. Oke, dan terakhir di sini ada kartu The Star. Jadi artinya selama minggu keempat nanti beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk healing, ya. Soalnya kartu ini melambangkan energi penyembuhan, proses healing. Jadi mungkin ada yang lagi ingin mencari ketenangan terlebih dahulu, ya, menyembuhkan luka hati dan luka batin yang sudah kamu alami selama ini. Soalnya selain itu kartu ini juga melambangkan harapan baru, ya. Jadi memang harapan
pasanganmu tiba-tiba akan bangkit kembali selama minggu keempat, minggu terakhir, ya. Jadi ada harapan baru muncul dalam dirimu untuk melangkah maju ke arah yang lebih baik, ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya The Magician. Jadi artinya selama bulan Juni kemarin, Juni nanti, ya, sebagian besar dari kalian memang lagi fokus untuk menggunakan cara-cara yang lebih kreatif untuk memecahkan sebuah masalah, ya, menggunakan cara yang kreatif untuk mencapai tujuan dan ambisimu masing-masing. Queen of Wands tadi, ya. Jadi apapun itu, teman-teman usahakan untuk tetap semangat dan selalu bersabar, ya. Oke, sekarang kita lihat langsung bagaimana kisah asmaramu. Jadi saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan, ya. Jadi sebentar, teman-teman. Oke, yang pertama ada kartu ini 4 koin dan satunya lagi ini 3 tongkat. Oke, cukup menarik energinya. Jadi ada 2 kartu, ya, Gemini, 4 koin dan 3 tongkat. Jadi untuk segi percintaan, teman-teman, beberapa dari kalian untuk bulan Juni mungkin lagi menantikan sebuah kepastian dan kejelasan dari seseorang dalam hubungan cinta, ya, 4 koin. Soalnya kartu ini melambangkan proses penantian. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Misalnya mungkin bagi yang lagi single, ya, untuk bulan Juni kalian itu masih menantikan kepastian dari dia, dari orang yang kamu sukai selama ini. Mungkin selama ini kalian itu lagi suka sama dia, akan tetapi belum berhasil, ya. Usahamu tuh belum berhasil akhir-akhir ini. Jadi selama bulan Juni nanti kalian itu masih menantikan kira-kira dia tuh kapan bisa memberikan cintanya kepada dirimu. Jadi kalian itu masih menunggu, ceritanya lagi menantikan kepastian dan kejelasan dalam hubungan cinta di antara kalian berdua, ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya The Magician. Jadi artinya untuk bulan Juni nanti ada sebuah cara kreatif yang tiba-tiba akan kamu pikirkan, ya, ketika ingin mendekati ataupun berbicara dengan orang tersebut. Jadi pikiran itu luar biasa kreatif, teman-teman, yang bisa kamu gunakan untuk merencanakan taktik dan strategimu untuk mendekati orang yang kamu sukai. Soalnya kenapa kalian itu lagi masih menantikan kepastian dan kejelasan dari dia terlebih dahulu. 4 koin, ya. Oke, terus sebagian lagi couple hampir sama. Dengan kartu 4 koin, sepertinya kalian itu masih menantikan kejelasan dari pasanganmu. Mungkin kalian itu lagi menunggu dia untuk memberikan kejelasan kepada dirimu mengenai suatu hal. Dan kalian itu akan meminta dia untuk menjelaskan hal tersebut kepada dirimu selama bulan Juni, ya. Terus lihat di sampingnya ada kartu 3 tongkat yang hampir sama. Kartu ini juga melambangkan proses penantian. Jadi double ceritanya, ya. Jadi bagi yang lagi couple, sepertinya memang kalian itu lagi menantikan kepastian dan kejelasan dari pasanganmu masing-masing, ya. Dan tenang saja, tema utamamu kartunya The Magician. Jadi artinya memang bagi yang lagi couple, kalian itu mampu berpikir dengan sangat kreatif selama bulan Juni. Misalnya mungkin menggunakan cara-cara yang kreatif untuk berbicara, menyampaikan apapun yang kamu inginkan kepada pasanganmu, ya, menggunakan cara-cara yang kreatif untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul di antara kalian berdua nantinya, ya. Soalnya memang kalian itu masih menantikan kejelasan dan kepastian dalam hubungan cinta, ya. Mungkin kalian itu lagi ingin memastikan kira-kira hubungan kalian itu bisa dibawa ke arah mana selama bulan Juni nanti dengan kombinasi kedua kartu ini. Selain itu, hati-hati bagi yang lagi couple, kartu 4 koin juga melambangkan orang yang agak sedikit kurang fleksibel, mungkin ada agak sedikit keras kepala, bisa dikatakan seperti itu. Jadi bagi yang lagi couple, hati-hati, mungkin dirimu itu akan dinilai seperti itu, terlalu keras kepala, kurang fleksibel ketika berbicara dengan pasanganmu selama bulan Juni. Jadi memang bagi yang lagi couple perlu untuk lebih terbuka dengan pasangan untuk menghindari kesalahpahaman, ya. Oke, teman-teman, kalian segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.